Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga mari kita buka kesempatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Adriana Tomego. Waktu dan tempat kami persilakan. Keyakinan saya Kristen Protestan, Bapak Ibu yang beragama sahabat menyesuaikan, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat dan kasih Tuhan. Engkau menjaga kami dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur dan berterima kasih atas kesehatan, terutama nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami Bapa, kiranya para narasumber dan kami semua yang hadir di sini Tuhan, Kau berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, sehingga kami boleh dapat mengikuti kegiatan awal, pertengahan hingga berakhir, boleh berjalan dengan baik dan lancar. Hanya di dalam anak Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini kepada yang terhormat Dr. Viviana Maharani MM. Waktu dan tempat kami silahkan. Satu untuk mewakili beliau. Terus terang tidak ada sambutan. Saya minta kepada Ibu biar bisa bicara saya. Ya sudah baik. Yang saya hormati Bapak Dandim 1711 atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres Bovendigul atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ketua LMA Bovendigul, yang saya hormati Pak Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, dan pejabat struktur di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bovendigul, dan yang berbahagia para tim Pokja kawasan Tanpa Rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap kita panjatkan puji syukur pada Tuhan karena pagi ini kita semua sehat, bisa hadir di tempat ini membicarakan sesuatu untuk Bovendigul khususnya. Sehat ya. Saya selalu mengingatkan untuk selalu bersyukur karena sehat. Bukan karena hari ini kita bicara kawasan Tanpa Rokok itu dampak nanti tidak sehat. Jadi Bapak Ibu sehat, kita bersyukur masih diberikan nafas kehidupan. Tetap saya selalu berbicara seperti ini karena mengingatkan Ibu bahwa Ibu Bapak bahwa Tuhan berikan kita nafas itu gratis. Hanya Tuhan minta kita berikan hidup kita untuk bekerja, misalnya PNS ya, disiplin, tanggung jawab, pagi masuk kantor, TNI Polri, dan semua apa yang menjadi pekerjaan kita itu betul-betul maksimal. Tidak terima gaji, nanti takut jalan saja 1 bulan, nanti awal bulan berikut terima gaji, tidak seperti itu. Jadi kita muji Tuhan, nafas di hidup kita diberikan sampai saat ini. Karena oksigen yang 900.000 per tabung ya Dokter Meli di rumah sakit itu, kita seberapa tabung selama ini kita pakai. Jadi saya pikir mengingatkan kita untuk selalu bersyukur nafas hidup yang sudah Tuhan berikan. Baik, pada kesempatan ini saya diberikan tugas dari Dinas Kesehatan dalam hal ini, karena semua kita sudah berproses untuk membuat
peraturan daerah, sudah selesai peraturan daerah nomor 1 tahun 2001. Ya. Itu itu sudah peraturan itu sudah ada. Di pagi hari ini kita diundang karena peraturan ada berarti harus ada tindak lanjut. Dalam hari ini sesuai dengan peraturan bupati dibentukkan tim Pokja, ya, tim Pokja. Tim Pokja ini terdiri dari ada 12 OPD ya. Saya bisa baca ya. Satpol PP, Dinas Kesehatan, Polres, Kodim, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Depak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Hukum Sekda, LSM, Organisasi Pemuda, Organisasi Masyarakat, Media Cetak, Bagian Keuangan Sekda. Saya pikir sebagian belum ada ya. Kalau saya melihat orang-orangnya, kelihatannya kita hanya hanya sebagai seremonial saja. Ada ininya sudah terbentuk dan kita tidak punya rasa tanggung jawab untuk melakukan ini karena dampaknya akan ke masyarakat, kesehatan ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik karena hasil ini kita akan lakukan di kesepakatan ini ya, di tim yang sudah dibentuk dengan dana dari Dinas Kesehatan di Perda ya, dibentuk untuk dilakukan. Jadi Satpol PP ya kerja tupoksi yang ada. Ini tidak usah tanggung jawab masing-masing karena kita jadi satu ya, tim, namanya tim. Ya, harap tahu tupoksi masing-masing, Polres bikin apa, kesehatan apa penyuluhan dan segala macam. Ya, Satpol PP begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia harus mengamankan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Perda salah satunya. Jadi tolong bisa kita sama-sama melihat ini. Kemudian kita akan di sini kita akan samakan persepsi ya untuk dalam pertemuan ini sehingga kita mudah untuk implementasi. Saya harap juga kesehatan tim teknis ya untuk lebih giat dalam mengkoordinasikan semua si tim jadi satu ya, penanggung jawab Pak Bupati penasehat ya. Jadi saya kira sebagai penasehat ya. Jadi itu dari Pokja ya, ada yang tadi saya baca Bapak Ibu tanggung jawabnya untuk kita berbicara nanti ke depan ada dari bagian hukum karena semua harus di backup dengan hukum, bagian hukum supaya kita aman untuk melakukan semuanya. Ya, pelayanan publik yang sampai saat ini kalau saya lihat belum ada ya, kawasan tanpa rokok sudah belum ya. Di tempat lain ada, yang kadang ada kotak mereka baku bunuh di situ dan rokok asap. Ada kan di bandara, terus ada satu tempat yang transparan, memang sengaja supaya lihat bahwa mereka saling merokok di dalam situ. Itu salah satu upaya dari pemerintah untuk rokok itu tidak terhirup oleh orang lain, apalagi anak-anak, karena kan ke paru-paru. Kita yang tidak merokok itu parah, yang pasif smoker. Jadi yang tidak merokok tapi seperti di keluarga ya. Kalau bapak merokok marah kalau dimarah ya, kalau marah kalau tidak boleh merokok, silakan keluar di tempat yang itu ya. Terus jadi banyak hal yang harus kita pikirkan untuk itu ya, karena banyak yang masih merokok dan sulit karena sudah edik ya, sudah sangat dia ketergantungan karena ada di dalam itu ada nikotin yang membuat kita candu seperti ganja ya. Dan ada juga yang nikotin, ada tar itu karsinogenik, jadi dia racun yang bisa bikin kanker paru-paru. Tidak dong, dokter bilang rokok ya, itu tergantung masing-masing ya, pemahaman masing-masing.
Jadi tidak usah bilang, "Ah, dokter bicara." Yang jelas saya tidak merokok. Mungkin saya perokok pasif ya, karena sekitar saya juga orang-orang merokok. Saya mau marah juga, salah gitu. Jadi diharapkan pertemuan ini ya, gugus Pokja kawasan tanpa rokok ini bisa berjalan dengan baik. Saya akan memantau itu. Seperti hari ini, minggu lalu SSH di BPKB, OPD harus mengumpulkan. Saya bilang hari Jumat saya akan kontrol itu. Sudah sejauh mana OPD menyiapkan itu. Jadi ini juga saya minta maaf Dokter Kadis, saya akan mengontrol juga sejauh mana situasi ini, karena itu tanggung jawab saya. Ya, selalu mengontrol paling kurang bagaimana Ibu Mary sejauh mana implementasi kawasan tanpa rokok. Minta maaf karena harus atasan itu sudah tanggung jawabnya itu sehari mengingatkan beban, karena saya sebagai bupati di sini diperintahkan itu tanggung jawab. Jadi maaf, saya tahu Perbu dan lain-lain dan saya akan kawal itu. Memang kemarin kita di dinas itu sebagai pelaku untuk melakukan, tapi di sini berarti saya harus melihat itu sudah berjalan baik atau tidak. Ya, jadi itu saja dari saya, sambutan dari saya. Baik, hari ini tanggal 12 Mei 2023 saya buka pembentukan tim Pokja penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bovendigul. Semoga Tuhan menolong kita. Dengan kawasan tanpa rokok ini yang penting harus kita pahami bersama. Dalam ketentuan umum itu sudah dijelaskan bahwa di nomor 7 itu kawasan tanpa rokok atau selanjutnya disebut KTR adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau atau rokok. Tadi saya sudah jelaskan tadi. Penetapan KTR, apa sih tujuan daripada Perda ini ditetapkan di daerah ini? Sudah cukup jelas di Perda, sudah dijelaskan untuk menciptakan ruangan dan lingkungan bersih dan sehat hingga sisi kesehatan. 2, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung maupun tidak langsung. Nanti mungkin bisa dijelaskan dari dinas kesehatan. Menciptakan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan menekan angka pertumbuhan perokok pemula. Ini biasanya di sekolah-sekolah anak-anak yang remaja ini, anak-anak yang masih sekolah, ini perlu kita jadi perhatian bersama juga. Kemudian nanti kita akan ada pertemuan untuk tim Pokja khusus. Ya, tim Pokja yang sudah kita bentuk hari ini akan kita pertemuan, kita akan membicarakan teknisnya seperti apa, supaya lebih detail lagi apa sih yang harus kita lakukan. Kita sudah jelas di sini bandara, ruang sekolah, kantor-kantor yang harus kita tempel untuk bebas rokok. Nah, ketika kita sudah aplikasikan itu, SOP sudah kita jalankan, tentu kita sudah harus wajib untuk melakukan apa yang sudah kita bentuk hari ini. Saya rasa itu saja. Nanti perdanya akan kita bagikan ke OPD-OPD teknis yang sudah kita bentuk ini, supaya ketika kita datang pertemuan untuk Pokja, khusus Pogjanya, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Dan untuk anggaran ini memang ada, untuk anggaran pembentukan tim Pokja ini ada. Kedepannya mungkin Pak Kabar sudah dengar sendiri bahwa untuk merealisasikan ini ke depan tentu membutuhkan biaya dan anggaran. Oleh sebab itu nanti kita bicarakan secara teknis ketika kita bicara bersama dengan tim yang sudah terbentuk. Saya rasa itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada seksi acara. Oke, ya terima kasih. Hari ini memang kita ada melakukan pembentukan tim Pokja untuk kawasan tanpa rokok. Tim Pokja ini melibatkan memang beberapa OPD, sehingga hari ini kita sudah terbentuk tim. Ketika tim ini terbentuk,
kedepannya kita akan melakukan rapat kemudian untuk membicarakan teknisnya seperti apa supaya Perda ini boleh terjalankan dengan baik. Oke, ya Ibu, terus setelah dijalankannya Perda ini apa harapan Ibu kepada masyarakat untuk? Harapannya bahwa masyarakat ini boleh mendapatkan lingkungan yang sehat. Tentu tujuannya adalah supaya kita masyarakat bebas dari asap rokok ini, sehingga tujuannya hanya untuk kesehatan. Karena kami Dinas Kesehatan ini sebagai pembinaan saja, pembinaan termasuk di dalam situ sebagai penyebar informasi di media-media cetak, kemudian promosi, dan sebagai penyuluh dan pembinaan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat. Baik, terima kasih Ibu. Baik Pak Kabak, mungkin bisa sedikit beri penjelasan tentang regulasi Perda Pokja yang dibentuk hari ini nih Pak. Baik, terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok. Ini memang regulasinya sudah ditetapkan, sehingga harapan kami setelah terbentuknya tim Pokja nantinya bisa melaksanakan, menerapkan Perda kawasan tanpa rokok ini. Sebagaimana kami sudah sampaikan tadi di forum, Perda kawasan tanpa rokok ini meliputi area yang dilarang untuk melakukan kegiatan merokok. Kawasan itu sudah ditetapkan dalam regulasi Perda tadi, bahwa ada kawasan-kawasan tertentu yang memang kawasan tanpa rokok, seperti pelayanan kesehatan, proses belajar mengajar di sekolah, tempat ibadah, tempat bermain, dan tempat-tempat lain yang ditentukan nanti seperti dalam area bandara. Intinya di ruangan atau area yang menyatakan kawasan bebas rokok. Itu saja. Harapan kami dengan terbentuknya Pokja nanti bisa langsung melaksanakan itu kawasan-kawasan yang sudah ditentukan dengan memasang stiker-stiker larangan tanpa rokok di daerah-daerah tertentu yang sudah tadi saya sebutkan tadi. Gitu. Terima kasih. Apabila peraturan Perda ini dilaksanakan, nah mungkin apa ada pelanggaran-pelanggaran dari masyarakat begitu? Apakah ada sanksi-sanksinya nanti Pak? Oh, siap. Terkait dengan sanksi, di dalam Perda itu sudah diatur di pasal 17 terkait sanksi. Memang di Perda kawasan tanpa rokok ini hanya meliputi sanksi administratif, yaitu melalui tahapan juga, tahapan lisan, teguran, dan sanksi administrasi berupa denda. Itu sudah dijelaskan di pasal 17 sanksi itu. Apabila ada orang atau seseorang melakukan kegiatan di kawasan tanpa rokok dengan merokok, tadi merokok didenda setinggi-tingginya 500. Terus menjual di pasal 17 itu jelas ada denda administrasinya, tidak ada denda pidana, tidak administrasi. Sehingga harapan kami juga kalau bisa ada semacam edukasi nanti dari sosialisasi yang baik dari UPD lintas sektor tadi, dari Dinas Kesehatan terkait pembinaan, melakukan penyuluhan, penyebar luasan informasi ini ke masyarakat. Terus dari sisi penegakan pengawasan dari UPD teknis, yaitu Satpol PP dengan lintas sektor lainnya yang sudah tadi dibentuk dalam tim Pokja nanti. Itu harapan kami cepat dilaksanakan ini peraturan daerah. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak.